Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hajah Samsida MPD dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Nah, dalam video ini saya akan bermaksud sebagai tugas analisis kasus mata kuliah perkembangan peserta didik. Dan perkenalkan, nama saya Nurul Hijriana dengan NIM 192804005 dari jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Tata Busana 01 2019. Di sini saya akan membawakan kasus yang berjudul mencengkram kerah guru akibat ketahuan merokok di dalam kelas. Nah, kekerasan dalam dunia pendidikan telah menjadi hal yang disoroti dan dikecam oleh masyarakat. Tapi tetap saja terjadi di beberapa, baik di sekolah menengah pertama atau perguruan tinggi. Salah satunya mencengkram kerah guru akibat ketahuan merokok di dalam kelas. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini dikarenakan siswa tersebut kedapatan merokok di dalam kelas yang dimana masih di dalam lingkungan sekolah yang seharusnya tidak terjadi, di mana seharusnya siswa menunjukkan sikap dan perilaku sebagai seorang pelajar yang baik, patuh, dan taat pada peraturan sekolah. Nah, saya tertarik mengambil kasus ini sebagai tugas analisis kasus dikarenakan latar belakang guru tersebut meninggal dunia setelah mendapat penganiayaan oleh siswa itu sendiri. Kronologi kasus ini bermula pada tanggal 10 Februari 2019 saat guru tersebut mengajar di salah satu kelas di suatu sekolah menengah atas di Indonesia. Guru tersebut telah mengeluarkan teguran bahwa dilarang merokok di lingkungan sekolah di saat jam sekolah berlangsung. Namun sayangnya, ulah si siswa tak sampai di situ. Dia duduk di atas meja kelas dan merokok. Di depan sang guru, itu terlihat menantang guru lelaki yang mengajarnya. Dia mendatangi guru yang berdiri, siswa tersebut memegang pundak dan mencengkram kerah sang guru tersebut. Ulah tak santun si siswa tak berhenti di situ. Usai bergaya seolah menantang muridnya, si dia lantas duduk di meja sembari merokok. Saat didatangi sang guru, siswa yang mengenakan topi itu tampak mendorong dada dan memegangi kepala si guru. Usai meminta keterangan, rencananya polisi akan menanggapi siswa yang melakukan persekusi tersebut. Nah, selanjutnya di dalam kasus ini ada beberapa teori-teori yang mendukung. Salah satunya yang pertama, teori behaviorisme. Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Kemudian teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik yang menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Secara behaviorisme adalah proses menjelaskan pikiran lewat perbuatan di depan umum. Yang selanjutnya istilah pengondisian. Yang pertama, pengondisian klasik. Pengondisian klasik adalah tipe pembelajaran di mana suatu organisme belajar untuk mengaitkan atau mengosisiakan stimuli. Dalam pengondisian klasik, stimulus netral seperti melihat seseorang diasosiasikan dengan stimulus yang bermakna, seperti makan, dan menimbulkan kapasitas untuk mengeluarkan kapasitas yang sama. Yang kedua, pengondisian operan. Pengondisian operan adalah organisme belajar bahwa beberapa respon yang dilakukan akan menyebabkan terjadinya akibat tertentu. Nah, selanjutnya ada beberapa keutamaan pengondisian klasik, yaitu yang pertama, generasi perangsang, kedua, generasi stimulus, yang ketiga, diskriminasi, yang keempat, ekstensi. Nah, generalisasi stimulus adalah suatu proses yang terletak pada pusat transfer belajar di kelas
kita menginginkan siswa kita mampu menggunakan materi yang sudah mereka pelajari di kelas dalam kondisi yang beragam. Sedangkan diskriminasi merujuk pada suatu proses yang kita pelajari, tidak untuk merespons stimulus-stimulus yang mirip dengan cara yang sama. Yang terakhir, ekstinsi. Ekstinsi itu adalah suatu proses di mana respon yang dikondisikan gagal atau hilang. Yang selanjutnya yaitu macam-macam respon. Yang pertama, respon dan respon, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang-perangsang tertentu. Perangsang-perangsangan yang demikian itu yang disebut eliciting stimuli, menimbulkan respon-respon yang secara relatif tetap. Misalnya, makanan yang menimbulkan keluarnya air liur. Pada umumnya, perangsang-perangsang yang demikian itu mendahului respon yang ditimbulkannya. Yang kedua, operan respon, yaitu respon yang timbul dan berkembangnya diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu. Perangsang yang demikian itu disebut reinforcing stimuli atau reinforcer, karena perangsang-perangsang tersebut memperkuat respon yang telah dilakukan oleh organisme. Nah, selanjutnya kembali lagi ke teori-teori yang mendukung. Yang kedua adalah kecerdasan emosional. Emosi dan perasaan merupakan gejala emosional yang secara kualitatif berkelanjutan, akan tetapi tidak jelas batasannya. Pada suatu saat, suatu warna efektif dapat dikatakan sebagai perasaan, tetapi juga dapat dikatakan sebagai emosi, contohnya marah yang ditunjukkan dalam bentuk diam. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Mengenali emosi diri, kesadaran diri, yaitu mengetahui apa yang dirasakan seseorang pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri. Memiliki tolak ukur yang realistis atau atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. Motivasi diri sangat penting, yaitu untuk menggunakan hasrat paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun manusia. Saran membantu mengambil inisiatif dalam bertindak sangat efektif, serta bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Nah, kunci motivasi adalah memanfaatkan emosi sehingga dapat mendukung kesuksesan hidup seseorang. Mengenali emosi orang lain. Empati, yaitu kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya, dan menyelaraskan diri dengan banyak atau masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Yang pertama, dari lingkungan keluarga. Kehidupan keluarga merupakan sekolah pertama dalam mempelajari emosi. Kecerdasan emosi dapat diajarkan saat masih bayi melalui ekspresi. Nah, yang kedua dari lingkungan dan keluarga adalah lingkungan masyarakat dan pendidikan. Kecerdasan emosi ini berkembang sejalan dengan perkembangan fisik dan mental anak. Pembelajaran ini biasanya ditujukan dalam suatu aktivitas bermain. Baik, itulah materi kasus yang telah saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.